hal yang perlu kita perhatikan pada changeover switch ini. Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana pemasangan wiring atau pengkabelan. Di dua video terakhir kita sudah belajar mengenai definisi, fungsi, penerapan, prinsip kerja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari proses perakitan wiring agar pemahaman kita lebih baik. Pahami terlebih dahulu dari diagram garis atau diagram gambar yang saya sertakan pada video ini. Kita membutuhkan dua buah MCB. MCB di sini kita gunakan sebagai pengaman. MCB pertama kita gunakan sebagai pengaman tegangan dari PLN. MCB kedua kita akan gunakan sebagai pengaman tegangan yang berasal dari genset ataupun inverter. Lampu hijau ini kita akan gunakan sebagai lampu indikator dari sumber listrik PLN. Kemudian lampu indikator kuning sebagai lampu indikator genset ataupun inverter. Selanjutnya kita membutuhkan changeover switch. Kita akan gunakan sebagai alat pemindahan sumber tegangan mana yang akan kita gunakan. Satu buah lampu dengan satu buah fitting. Kita menggunakan satu buah saklar tunggal ya. Untuk lampu ini kita asumsikan sebagai beban output dari changeover switch ini. Bukan voltmeter untuk mendeteksi berapa tegangan yang mengalir pada rangkaian yang kita sudah buat. Kita akan menggunakan dua buah kabel ya, yaitu kabel NYA dengan ukuran 1,5 mm. Hitam kita gunakan sebagai pasah, kemudian warna biru kita gunakan sebagai netral. Setelah kita sudah mempersiapkan seluruh bahan yang kita butuhkan, tahap selanjutnya kita akan membuat wiring atau pengkabelan dari rangkaian dasar changeover switch. Pertama, kita akan memasang dua buah pengaman atau mini circuit breaker. Sebelah kiri ini kita gunakan sebagai pengaman supply tegangan listrik dari PLN. Kemudian yang sebelah kanan ini kita akan gunakan sebagai pengaman supply tegangan baik dari genset ataupun inverter. Langkah selanjutnya kita akan menginstall wiring atau pengkabelan dari rangkaian dasar changeover switch ini. Setelah rangkaian pada MCB PLN kita pasang, selanjutnya kita akan memasang wiring pada MCB pengaman untuk inverter ataupun genset. Setelah dua pengaman ini kita pasang, langkah selanjutnya kita akan memasang lampu indikator pada setiap pengaman ya. Jadi lampu indikator yang kita gunakan, kuning kita gunakan sebagai lampu indikator pada genset. Lampu warna hijau kita akan gunakan sebagai supply tegangan utama dari PLN. Dari output MCB PLN kita pasang dua buah kabel. Kabel pertama kita akan gunakan sebagai kabel menuju ke changeover switch. Dan kabel kedua ini kita akan gunakan sebagai kabel ke lampu indikator 220 volt. Kabel pertama kita gunakan menuju ke changeover switch, dan kabel yang kedua ini kita akan gunakan sebagai pasah yang menuju ke lampu indikator. Kita akan menggunakan terminal trustin 4 mm untuk penyambungan baik itu netral ataupun pasah. Setelah sampai tahap ini, langkah selanjutnya kita akan memasang netral baik ke lampu hijau ataupun lampu kuning. Selanjutnya kita akan memasang changeover switch, kemudian kita akan memasang wiring dari sumber tegangan utama PLN.
hal yang perlu kita perhatikan pada change over switch ini. Di video sebelumnya saya udah jelaskan, pada bagian input bawah change over switch terdapat 4 buah terminal. Terminal 2, 4, 6, dan 8. Dan pada bagian atas terdapat 4 buah terminal, yaitu terminal 1, 3, 5, dan 7. Untuk terminal bagian output, kita hanya menggunakan 2 buah terminal ya, yaitu terminal 1 dan terminal 5. Langkah selanjutnya kita akan memasang wiring dari change over switch, baik dari MCB PLN ataupun dari MCB genset ataupun inverter. Sesuai dengan diagram gambar yang saya sudah sertakan, di sini kita membutuhkan 2 buah kabel, biru sebagai netral dan hitam sebagai pasar. Terminal di bagian change over switch ini dan untuk jalur wiring dari MCB PLN ke change over switch yaitu nomor 2 sebagai netral, kemudian nomor 6 sebagai pasar. Dan tahap selanjutnya yaitu kita akan memasang wiring pada terminal 4 dan 8. 6 dan 8 ini diperuntukkan untuk supply tegangan dari sumber tegangan cadangan yaitu genset ataupun inverter. Di sini kita menggunakan 2 buah kabel netral dan ini adalah pasar. Dan untuk terminal input pada bagian change over switch yaitu untuk netral terminal 4. Sedangkan untuk pasar kabel warna hitam ini kita gunakan untuk terminal nomor 8. Jadi untuk rangkaian inputnya kurang lebih seperti ini ya. Tahap selanjutnya kita akan menghubungkan dari sumber tegangan utama yaitu PLN pada terminal trustin sebelah kiri, dan selanjutnya kita akan menghubungkan input tegangan supply daya dari genset ataupun inverter pada terminal trustin sebelah kanan. Untuk rangkaian inputnya sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu kita akan memasang dari bagian output ya. Sebelah kanan kita akan memasang 1 buah lampu atau beban penerangan dengan 1 buah saklar. Dan beban selanjutnya kita akan memasang voltmeter. Nah, voltmeter ini kita gunakan sebagai alat untuk mendeteksi tegangan yang akan masuk pada MCB kWh meter atau PLN sebagai sumber tegangan utama, baik dari MCB genset ataupun inverter sebagai sumber tegangan cadangan. Untuk output kita akan menggunakan 2 buah terminal di bagian atas ini, itu nomor terminal 1 dan 5. Kabel warna biru ini kita pasang pada terminal 1. Kemudian kabel hitam ini sebagai pasang output kita akan pasang pada terminal nomor 5. Selanjutnya kita akan menambahkan 1 buah terminal trustin yang kita akan gunakan menjumper tegangan output dari cause baik terhadap voltmeter ataupun beban penerangan. Selanjutnya kita akan couple atau menambahkan kabel yang akan menuju ke voltmeter, warna biru sebagai netral dan warna hitam sebagai pasar. Nah, pada voltmeter ataupun lampu indikator das pada bagian inputnya itu sama ya, yaitu pasar dan netral. Setelah kita sudah memasang voltmeter, selanjutnya kita akan memasang rangkaian penerangan atau beban utama yang akan kita gunakan pada rangkaian change over switch ini. Kabel pertama kita gunakan sebagai kabel input yang menuju ke saklar, sedangkan kabel yang kedua kita akan gunakan sebagai kabel output saklar menuju ke beban penerangan. Untuk definisi dan prinsip kerja dari change over switch kalian bisa simak di video sebelumnya. Dan untuk semua barang ataupun peralatan yang saya review, kalian bisa cek pembeliannya di kolom deskripsi. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jika ada saran dan pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.